teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Ya, pada video kali ini saya akan menunjukkan perbedaan antara bahan kimeng. Ini adalah bahan kimeng dan juga bahan mengki. Jadi sekilas dua bahan ini sangat mirip ya, antara kimeng dengan mengki. Ya sebenarnya mengki ini pun banyak yang masih simpang siur ya. Ada yang menyebutnya ini seperti iprik, ada juga yang menyebut mengki ini preh. Jadi mungkin setiap daerah pun bahkan beda-beda. Tapi ya saya hanya menjelaskan sebatas pengetahuan saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya ini. Nah, ini di hadapan saya adalah pohon mengki ya. Secara tekstur batangnya sangat mirip dengan kimeng. Nah, yang membedakan yaitu pada kimeng itu biasanya bintik-bintiknya itu sangat rapat seperti ini. Ini kimeng. Sedangkan pada mengki dia cenderung halus seperti batang iprik. Jadi bintik-bintiknya ini cenderung lebih halus dan lebih jarang. Di batang mudanya kita lihat nyaris sama ya untuk bentuk batang mudanya. Bintik-bintiknya itu nyaris sama. Namun pada kimeng itu tutulnya itu lebih banyak ya, bercak putihnya. Di batang kimeng lebih banyak. Lalu perbedaan kedua yang cukup mencolok yaitu pada bentuk daun. Nah, di sini bisa kita perhatikan antara daun mengki dengan kimeng. Dari segi ukuran jelas berbeda. Nah, daun mengki ini cenderung lebih besar dan licin. Sedangkan daun pada kimeng cenderung lebih rapat dan lebih kecil ya, kalau kita perhatikan. Nah, mungkin bila teman-teman juga masih bingung, sekilas kalau kita lihat pohon ini pada posisi yang berbeda, pasti kita juga sering keliru antara mengki dengan kimeng. Namun ketika kita sejajarkan seperti ini, maka akan sangat terlihat perbedaannya antara mengki dan kimeng. Perbedaan berikutnya yaitu pada batang pucuk ya. Batang pucuk mengki ini berwarna kemerahan, sedangkan pada kimeng dia biasanya tetap berwarna hijau untuk batang bagian pucuknya. Mengki ini cenderung agak kecoklatan kalau kita lihat dia batangnya. Kalau kita lihat dari secara struktur perantingan relatif sama ya, sama-sama kerapatannya pun nyaris sama ya, antara mengki dan kimeng ini hampir sama. Jadi untuk bahan ini pun cukup recommended ya untuk dijadikan bonsai, karena kita lihat dia pun punya kerapatan yang cukup bagus. Dan pertumbuhannya pun menurut saya sama dengan kimeng, dia cepat. Tidak seperti misalnya kita bicara mengenai bahan elegan yang memang terkenal cukup lambat pertumbuhannya. Tapi untuk mengki ini nyaris sama menurut pengalaman saya. Nah, dia juga sama memiliki banyak akar gantung. Ini juga nanti rencananya hari ini saya akan melakukan pruning, karena ini sedang saya los sudah cukup lama dan ini sudah cukup rimbun untuk perantingannya. Rencananya saya akan lakukan pruning dan akan melakukan wearing ulang untuk perantingannya. Nanti kita lihat juga hasil akhirnya seperti apa dari bahan mengki ini setelah kita makeover
kita lakukan pruning dan wearing ulang, apakah dia bisa sebagus bahan Kimeng juga? Nanti kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih, ikuti terus videonya. Salah satu ciri lain juga yang sangat menonjol adalah getah yang dikeluarkan pada pohon mengki ini cukup banyak ya, tidak seperti pohon Kimeng. Jadi ketika kita lakukan pruning, getah-getahnya ini sangat banyak keluarnya. Sama halnya dengan iprik, ketika kita pruning iprik sama seperti ini kurang lebih, jadi mengeluarkan getah yang cukup banyak. Nah, namun juga saya tidak tahu apakah daun dia ini bisa mengecil atau tidak, karena jenis ficus ini agak-agak susah mengecil ya, apa seperti beringin, kecuali loa ya. Loa itu kita bisa bikin sampai kecil, sepersekiannya lebih kecil. Tapi untuk mengki ini saya belum tahu apakah dia nanti daunnya bisa lebih kecil dari ukuran normal, karena ukuran normalnya cukup lumayan besar. Nah, jika kita bandingkan dengan daun Kimeng saja, dia ini cukup besar, berbedanya cukup jauh. Bahkan ada yang sebesar ini ukurannya. Jadi kita bandingkan dengan daun Kimeng itu cukup jauh perbedaan besarnya. Oke, ini kita sudah selesai pruning. Nanti proses selanjutnya kita mau wearing. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Kita mau lihat dulu geraknya.
Untuk batangnya sendiri Mengki ini cukup alot ya, bahkan dia lebih alot dari Ficus benjamina. Ini kita mau utak-atik pun dia, kita mau tekuk pun dia tidak patah. Cukup bandel juga perantingannya, cukup bagus, sangat lentur sekali. Nah, bahkan batang besarnya saja ini masih bisa kita tekuk dengan mudah, walaupun hanya pakai kawat nomor 3 ya. Salah satu kelebihannya menurut saya bahan ini itu dia punya perantingan yang sangat lentur. Nah, bahan sebesar ini saja masih bisa kita pelintir. Itulah dia tadi teman-teman, sekilas perbedaan antara bahan Mengki dengan Kimeng. Entah apapun itu namanya ya di tempat teman-teman. Mungkin ada yang menyebutnya dengan nama lain, ada juga yang menyebutnya Iprik Pre atau Kimeng Kerbau dan sebagainya. Namun yang pasti bahan ini menurut saya cukup recommended ya untuk dijadikan bahan bonsai, karena memiliki perantingan yang cukup lentur dan mudah dibentuk. Dan inilah salah satu hasilnya, bahan yang saya makeover tadi dari bahan Mengki ini. Sementara ini saya masih biarkan panjang karena ini masih tahap pengelosan, menunggu keseimbangan antara batang ini dengan batang utama, baru nanti kita buat anak ranting setelah semuanya seimbang. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari pengetahuan saya. Terima kasih dan salam satu hobi.